pembelajaran. Silakan kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Najib Kasman ada? Iya, Pak. Tadi pagi terlambat. Iya, Pak. Nurul Fadilah juga terlambat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI yang minggu kemarin telah kita pelajari. Yang pertama tentang minuman keras. Sudah? Sudah. Habib, apa itu minuman keras, Habib? Minuman yang mengandung alkohol. Zahra, apa faktor seseorang bisa mengkonsumsi minuman keras? Ada beberapa faktor kemarin. Faktor Lingkungan, keluarga, faktor diri sendiri. Nah, itu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu cabang iman, yaitu menepati janji dan mensyukuri nikmat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita belajar nanti, Ananda diharapkan mampu menganalisis makna menepati janji dan mensyukuri nikmat. Nah, yang kedua, setelah menganalisis, Ananda mampu mempresentasikan, menampilkan di depan apa itu makna menepati janji dan mensyukuri nikmat. Yang ketiga, tujuannya adalah Ananda nanti mampu mengimani atau mempercayai atau meyakini sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya apa yang kita tanya? Apa yang akan terjadi jika kita tidak menepati janji? Ayo, satu orang. Apa ini? Tidak mau orang berteman dengan kita. Apa maksudnya? Orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Itu kalau kita tidak mau menepati janji. Apa lagi, Tasya? Zahwa? Dikucilkan. Orang ramai tapi kita merasa sendiri. Itu kalau kita sering tidak menepati janji. Pertanyaan kedua, apa yang Ananda lakukan jika Ananda itu tidak bisa atau berhalangan untuk menepati janji? Apa ini? Memberitahu orang seperti kita berjanji. Apa lagi? Minta maaf. Hebat. Jadi kalau kita tidak bisa menepati janji, kita beritahu dan minta maaf. Nah, selanjutnya, apa itu janji? Apa Zahra? Janji adalah ucapan seseorang. Kalau si janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. janji adalah ucapan kita kepada orang lain menyatakan bersedia untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan janji. Nah, nanti dalam pembelajaran kita hari ini, coba Anda perhatikan. Nah, ini janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memilih janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji. Jadi menepati janji itu sifat terpuji atau tercela? Terpuji. Merupakan sifat terpuji. Jadi inilah yang disebut dengan janji.
kesediaan kita melakukan sesuatu. Nah, ini nanti materi kita ini nanti akan kamu diskusikan berkelompok. Nah, dalam kelompok nanti dibentuk 4 sampai 5 orang per kelompok. Ananda akan membuat proyek atau hasil karya, dan hasil karya itu nanti berisikan tema memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Nah, sebelumnya Bapak kelompokkan kelompok kita untuk hari ini. Kelompok laki-laki dan perempuan untuk pertemuan ini kita gabung. Jadi tidak ada kelompok laki-laki, tidak ada kelompok perempuan. Nah, untuk menghemat waktu, Ananda silakan duduk berkelompok. Yang kelompoknya Pak yang menentukan. Silakan. Yang meja 1, meja 2, satu kelompok. Meja 3, meja 4, satu kelompok. Yang perempuannya. Meja 1, meja 2, satu kelompok. 3, 4, satu kelompok. Nah, berarti yang meja depan menghadap ke belakang, meja 3 menghadap ke belakang. Silakan. Nah, tugas kelompok 1 dan kelompok 2 tentang menepati janji. Tugas kelompok 3, 4 tentang mensyukuri nikmat, tambah kelompok 5. Berarti ini satu ulangan, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 kelompok sama. Itu tugas kelompok. Nah, untuk tugas masing-masing ada 5 orang per kelompok. 1 orang yang menggunakan Canva, menggunakan HP. Yang lain, misalkan Yuni, dia memahami pengertian. Dini memahami tentang dalil. Nesa memahami tentang akibat, misalkan. Nah, seperti itu per orangnya. Jadi masing-masing Ananda memahami satu topik, dikumpulkan, didiskusikan di kelompoknya, dituliskan di dalam Canva. Membuat mind mapping. Mind mapping, buat mind mapping. Nanti mind mapping tersebut kirimkan ke nomor WA Bapak, akan kita tampilkan. Dan setelah itu tugasnya di-upload ke media sosial, ke IG ataupun ke TikTok. Jangan lupa di tag IG Bapak Dunia Membaca. Ya. Silakan mulai bekerja lebih kurang 40 menit dari sekarang. Silakan. Ada pengertian, baik, kalau sudah selesai, sudah dikirim, dan sekarang kita akan tampilkan hasil diskusi kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Nanti yang bertanya kelompok 3, 4, dan 5. Begitupun sebaliknya nanti. Jadi kita minta kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memenuhi janji. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Sri Bahyuni, yang kedua Dinia Putri, yang ketiga Nasya Najwa Akila, yang keempat Zahra Elvina, yang kelima Radit, dan yang keenam Nazir. Poin pertama akan dijelaskan oleh Zahra Elvina tentang pengertian janji. Pengertian janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memenuhi janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Sebagai orang beriman, mengikat janji termasuk perilaku orang munafik. Poin ketiga yaitu tentang ketentuan berjanji yang akan dijelaskan oleh Yuni. Ketentuan berjanji adalah yang pertama, sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah terlebih dahulu dengan matang. Yang maksudnya adalah kita harus memikirkan berulang kali apakah kita sanggup memenuhi janji tersebut atau tidak. Ketika kita tidak sanggup atau tidak bisa memenuhi orang munafik karena tidak menepati janji dan suka ingkar janji. Sekian dari hasil diskusi kami.
mendiskusikan pertanyaan. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Kan kelompok berikutnya tentang mensyukuri nikmat Allah yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Pada kelompok 3 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mensyukuri nikmat, yang beranggotakan 5, yaitu pertama saya sendiri, yang kedua Mela Rizky, yang ketiga Olga Tulkasi, yang keempat Tasya Veronica, dan yang kelima Rianto Chandra Mirza. Langsung saja kita masuk ke pengertian yang akan dibacakan oleh Mela. Pengertian mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah terlepas dari nikmat Allah dan tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim lagi sangat kufur. Kemudian dari kelompok kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Baiklah, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila, kelompok 4. Pertanyaannya ialah, berikan satu contoh memenuhi janji dalam bertanggung jawab. Contohnya ialah janji harus kita lakukan dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Sebagai contohnya, misalkan Dini dan Aisyah berjanji akan pergi ke sekolah, berangkat pada jam 7.4, itu sudah on time di rumah Aisyah. Mereka berdua bersungguh-sungguh akan pergi ke sekolah tepat jam 7. Sebelum jam 7 mereka sudah berada di rumah Aisyah, bersiap-siap untuk berangkat pergi ke sekolah. Jika ia tidak jadi berangkat bareng, Dini mengabari Aisyah sebelum jam 7. Ini memberitahukan bahwa kalau ia tidak bisa berangkat dengan Aisyah karena ada alasan tertentu. Baik. Jadi itu tadi telah tampil kelompok mempresentasikan tentang yang pertama menepati janji, yang kedua mensyukuri nikmat Allah. Nah, sebelum Bapak beri penjelasan lebih lanjut, kita beri aplaus untuk semua dulu. Baik. Jadi menepati janji itu atau janji itu adalah ungkapan seseorang menyatakan bersedia untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Kasih, bagaimana seseorang itu berjanji tapi terpaksa berjanji? Nah, dalam berjanji ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Berjanji itu harus dalam keadaan sadar. Artinya apa? Ketika kita berjanji, kita menyadari bisa melakukan, baru kita ucapkan janji. Yang kedua, dalam berjanji itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya kita dalam berjanji itu, janji yang kita buat itu adalah suatu janji yang baik, tidak melakukan suatu kejahatan. Nah, orang yang terpaksa berjanji bagaimana? Lihat dulu terpaksanya kenapa. Nah, kalau dia sudah menyatakan iya, berarti dia telah menyadari bisa. Kalau tidak, berarti apa? Berarti dia belum bisa berjanji. Dan kalau benar-benar terpaksa berjanji akan mengancam nyawanya, nah sesuatu yang mengancam nyawa dilakukan atau dihindari itu tidak berdosa. Sama seperti kita berkata, Ridho
Duduk. Sama seperti kita jujur. Apabila itu mengancam nyawa, boleh kita berbohong? Boleh. Kalau itu mengancam nyawa, boleh kita berbohong? Boleh. Jangan jujur nanti. Kalau kita jujur, nyawa orang hilang atau nyawa kita hilang. Boleh kita menyelamatkan demi nyawa. Nah, itu tentang janji. Yang kedua, tentang mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu merupakan suatu ungkapan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada yang telah memberi. Yang memberi nikmat ini siapa? Yaitunya Allah. Apa bentuk nikmat Allah itu? Iman. Kenapa iman ini suatu nikmat yang paling besar? Karena dengan iman inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa iman, seseorang tidak akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Pasti dia nanti akan masuk ke dalam neraka kalau dia tidak ada iman. Makanya nikmat ini, iman ini merupakan nikmat yang paling besar dari segala-galanya. Itulah nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri? Syukuri dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Zikir. Dalam bentuk perbuatan, lakukan perintah Allah seperti sholat. Dalam hati, hayati, renungkan. Cobalah kalau kita renungkan nikmat Allah, berapa banyak oksigen yang telah kita hirup sehari ini, berapa banyak makanan yang telah kita konsumsi, tidak akan terhitung. Siapa itu memberi? Allah. Makanya tapi renungi dengan dalam hati sehingga muncul rasa syukur kepada Allah. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang menepati janji. Coba Kesha, apa itu janji Kesha? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Ridho, apa bentuk nikmat yang paling besar? Apa tadi Pak sampaikan nikmat yang paling besar? Nikmat iman. Apalagi bentuk nikmat Tasya? Nikmat sehat. Apalagi Zahra? Kelengkapan anggota. Nah, itulah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini, kita mengetahui nikmat-nikmat Allah, kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi tentang cabang iman yang ketiga, yaitu adalah menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Silakan Anda baca materi itu di rumah untuk pertemuan berikutnya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Banyak maaf belum? Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.